Saudara-saudari terkasih, pada video kali ini saya akan melanjutkan membahas tentang gedung gereja sebagaimana diatur di dalam Kanon 1218. Saya akan membacakan apa yang tertulis di Kanon 1218. Setiap gereja harus mempunyai nama atau titulus yang sesudah dipersembahkannya tidak dapat diubah. Bagaimana menjelaskan kanon ini? Kalau kita merujuk kepada norma yang dikeluarkan oleh Kongregasi untuk Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari tahun 1999 dengan judul De Titulo Ecclesiae, di sana ada 12 poin yang disampaikan berkenaan dengan Kanon 1218 ini, berkenaan dengan gelar dan nama sebuah gereja. Mari kita lihat apa yang dijelaskan di sana. Ada 12 poin yang dibahas di dalam dokumen De Titulo Ecclesiae ini. Nomor 1, setiap gereja harus diberi gelar pada perayaan liturgi pentabisan atau pemberkatannya. Dan ini diatur di dalam Pontificale Romanum Ordo Dedicatis Ecclesiae et Altaris yang diterbitkan pada tahun 1987. Lalu yang kedua, gereja dapat menyandang gelar atau nama Tritunggal Maha Kudus atau gelar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang disebut berdasarkan misteri kehidupannya, atau gelar yang sudah terdapat dalam liturgi suci, atau Roh Kudus, atau Perawan Maria yang terberkati, yang juga disebut menurut beberapa panggilan yang telah diterima atau terdaftar dalam liturgi suci. Misalnya Santa Maria Bunda Allah, Santa Maria Immaculata, Santa Maria Adolorata, dan lain sebagainya. Lalu bisa juga menggunakan nama atau gelar malaikat suci, atau orang suci, atau beato yang tertulis dalam martirologi Romawi. Lalu nomor 3, sebuah gereja harus mempunyai satu gelar saja, kecuali dalam hal orang-orang kudus yang dicantumkan bersama dalam kalender liturgi tersebut. Misalnya Santo Petrus dan Paulus, ini bisa digunakan secara bersamaan. Lalu nomor 4, seorang beato yang perayaannya belum secara sah masuk dalam kalender liturgi keuskupan tidak dapat dipilih sebagai gelar atau nama gereja tanpa mendapatkan indul atau izin dari tahta apostolik. Lalu nomor 5, setelah konsekrasi atau dedikasi dilaksanakan, gelar itu tidak dapat diubah. Nah, ini yang kita bahas di kanon ini, Kanon 1218, kecuali karena alasan yang serius dan secara tegas mendapatkan indul dari tahta apostolik. Lalu berikutnya, nomor 6, jika gelar atau nama gereja tersebut diberikan dalam pemberkatan gereja dan bukan konsekrasi atau dedikasi menurut perintah pemberkatan sebagaimana terdapat di dalam Pontificale Romanum, maka gelar tersebut dapat diubah oleh uskup diosesan. Loh, kok bisa? Bisa karena uskup diberi kewenangan seperti yang tertulis di dalam Kanon 381 paragraf 1. Di sana dituliskan, uskup diosesan di keuskupan yang dipercayakan kepadanya mempunyai segala kuasa berdasar jabatan sendiri dan langsung yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pastoralnya, dengan tetap dikecualikan hal-hal yang menurut hukum atau dekret paus direservasi bagi otoritas tertinggi atau otoritas gerejawi lainnya. Setelah mempertimbangkan segala keadaan dan karena alasan yang serius tentunya. Lalu yang nomor 7, nama paroki pada umumnya sesuai dengan gelar gereja paroki atau nama gereja paroki. Misalnya, kalau gerejanya itu bernama Santo Paulus, maka ini juga menjadi nama paroki.
Dalam kenyataan memang jarang kita jumpai nama gereja itu berbeda dengan nama paroki. Nomor 8, nama pelindung sebagai perantara atau pembela di hadapan Tuhan adalah makhluk ciptaan, yaitu perawan Maria yang terberkati, malaikat suci, orang suci atau beato. Oleh karena itu, Tritunggal Maha Kudus atau pribadi ilahi tidak termasuk. Mengapa? Karena pelindung yang dimaksudkan di sini adalah perantara di hadapan Allah atau di hadapan pribadi ilahi itu. Jika gelar gerejanya adalah pribadi ilahi, maka akan terjadi memiliki nama pelindung yang berbeda dengan nama paroki atau gereja. Dalam kenyataan di banyak gereja, nama paroki, nama gereja juga menjadi nama pelindung. Lalu nomor 9, pelindung harus dipilih oleh klerus dan umat beriman, dan pilihan ini harus disetujui oleh otoritas gerejawi yang berwenang. Agar pemilihan dan persetujuan memiliki efek liturgi, maka memerlukan pengesahan dari kongregasi untuk ibadat ilahi dan tata tertib sakramen yang diberikan melalui sebuah dekret. Berikutnya nomor 10, pelindung suatu tempat berbeda dengan gelar suatu gereja. Bisa saja sama, namun bisa juga berbeda. Misalnya negara Italia itu memiliki pelindung Santo Fransiskus. Meski demikian tidak semua gereja itu menyandang gelar atau nama Santo Fransiskus. Berikutnya nomor 11, apabila suatu paroki baru didirikan di tempat beberapa paroki yang sudah ditutup, maka paroki itu mempunyai gelar parokinya sendiri yang akan tetap menggunakan nama atau gelar yang sudah ada jika tidak ada bangunan baru. Dan gereja-gereja dari paroki-paroki yang telah ditutup kadang-kadang disebut sebagai gereja-gereja paroki bersama. Nama atau gelar yang ada juga bisa dipertahankan. Dan yang terakhir nomor 12, apabila beberapa paroki disatukan sehingga terbentuk menjadi paroki baru, maka karena alasan pastoral diperbolehkan menggunakan nama baru untuk paroki yang berbeda dengan nama gereja paroki. Misalnya sebuah paroki baru dibentuk dengan menyatukan beberapa paroki, misalnya paroki Santa Maria, paroki Santo Yakobus, dan paroki Santo Petrus, maka paroki baru bisa menggunakan nama yang baru yang berbeda dengan nama gereja paroki tersebut, misalnya Santo Paulus. Itulah penjelasan singkat Kanon 1218 yang berbicara tentang gelar atau nama gereja. Semoga berguna. Terima kasih. Tuhan memberkati.